teliti, pernah nggak diuji dengan peristiwa alam ini, dengan kejadian yang pernah dialami ini terjadi, diteliti nggak, sesuai nggak tokoh-tokoh yang disebutkan di Al-Quran itu, sesuai nggak dengan peristiwa alam atau kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Contohnya kita ambillah zaman prasejarah, Megan tropical itu manusia-manusia purba dulu, kita kan bisa uji dari peninggalannya, dari fosilnya, itu diuji berdasarkan penelitian. Makanya ada arkeologi, ada semua sosiologi bisa menguji tingkat kebenaran satu peristiwa itu. Kalau bicara dulu di Bible, ada kitab cerita Nuh, itu harus bisa diuji. Kalau nggak bisa diuji, ya ngapain kita percaya? Sama dengan umpamanya di Bible tuh. Kalau yang di Bible itu tidak bisa diuji kebenarannya dengan tokoh-tokohnya itu, atau minimal mendekati dengan tingkat errornya berapa, ya itu nggak, ya saya juga susah percayanya. Tapi yang namanya pewahyuan, ya memang kadang ya kalau perintah lah, kayak di Bible itu kan, atau di kitab suci lah, semua kitab suci hanya 3 bagian sebenarnya. Ada cerita tokoh-tokoh, itu nabi-nabi, rasul-rasul. Terus yang kedua, bagian larangan. Kita dilarang, ada perintah di situ. Kamu jangan melakukan ini, melakukan itu. Ini dosa, upah dosa adalah maut. Kamu berdosa, maka maut upahnya. Ada janji, kalau kamu melakukan ini, kebaikan-kebaikan ini atau mengikuti ini, upahmu surga. Itu aja saya kira, kalau bagian semua kita suci. Sekarang bagaimana kita menguji wahyu atau firman itu? Bersesuaian nggak dengan tokoh yang terjadi pada saat itu? Ya minimal mendekati tokoh-tokoh itu. Tapi kalau umpamanya tokohnya sudah jauh antara yang diceritakan di satu kitab dengan peristiwa yang ada peradabannya pada waktu itu, contohnya, ya ini teman saya kemarin ada saya dengar di Komal cerita bagaimana disebutkan Harun yang hidup di masa 1500 tahun disamakan dengan masa hidupnya dengan Maria. Bagi kami kan jadi bertanya-tanya, kenapa jadi keliru sejarah gitu. Terus ketika dikatakan, ada mengatakan bahwa Yesus yang kami percaya itu tidak disalibkan. Kalau tidak disalibkan atau diserupakan atau peristiwa penyaliban itu diakui ada. Sejarah mencatatkan ada itu. Kalau umpamanya bukan Yesus yang disalibkan, siapa nama orangnya? Harusnya disebutkan dengan jelas. Baru kita uji. Gitu Panjangan, loh. Bang. Sejarah itu. Panjangan, Oke, Bang. lanjut. Yuk, makasih. Cukup. Oke, baik. Dengarkan, pasang kuping baik-baik. Anda berbicara mengenai tokoh. Tolong tunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa. Itu dulu. Anda berbicara tokoh hasil penyelidikan, tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Saya tunggu. Saya kasih Anda waktu 600 tahun. Tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang bercerita tentang Abraham. Oke ya? Baru Anda gunakan kitab dari Nabi Musa itu untuk menyanggah Quran. Kalau hanya surat kabar, bagi saya itu hanya pembungkus kacang. Oke? Anda bercerita tentang Yesus. Anda katakan selaras dengan Yahudi. Baca kitabnya orang Yahudi tentang Yesus. Dalam Talmud. Apa yang diceritakan oleh Talmud tentang Yesus? Anak binatang. Orang yang direbus di neraka dalam tinja. Itu yang Anda katakan sama. Jadi bullshit. Pemberitaan Anda itu Anda mengatakan Anda urusan statistik. Oke, nanti saya uji ya. Baik. Kemudian, kalau Anda menilai Al-Quran, Al-Quran menerasikan dirinya tentang siapa saksi pada saat pewahyuan. Lakinillahu yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmih. Wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia menurunkan dengan ilmunya, dan para malaikat pun menjadi saksi, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini konsep orang beriman. Kau tunjukkan sekarang siapa saksinya. Kemudian Musa menyerahkan kitab itu kepada gereja. Mencret, statistik dari jadi nol, jadi bullshit. Kemudian Al-Quran menceritakan di dalam ketegasannya kemudian terkait kebenaran Al-Quran. Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadi khabiram basira.
Katakan wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Allah maha mengetahui, maha melihat akan seluruh hamba-hambanya. Ini data. Nah sekarang ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku, Yesus menerima firman. Tunjuk satu manusia yang menjadi saksi ketika Yesus menerima firman. Satu aja. Di antara banyak pengarang Bible, tunjukkan siapa di antara mereka yang menjadi saksi ketika kemudian Tuhan berfirman kepada Yesus. Ada? 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 Bullshit. Bungkus sarjana statistik Anda itu, bawa ke kebun. Kemudian, berbicara mengenai kebenaran. Kita uji sekarang. Kita uji. Al-Quran mengatakan, Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa al-qafil ardi. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Ini Al-Quran. Bible yang kau imani, yang saudara imani berdasarkan hasil wartawan Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Sarjana statistik, saya minta uraian Anda pertanggungjawabkan kebenaran surat yang Anda imani sekarang. Tolong tunjukkan disiplin ilmu mana di atas muka bumi ini yang pernah menunjukkan tiang langit. Bungkus. Abraham Anda ceritakan, Nabi Musa Anda ceritakan, Yesus Anda ceritakan, dia manusia. Tapi yang berbicara tiang langit itu kapanpun bisa dibuktikan ada atau tidak adanya. Sekarang Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kata Al-Quran. Kata kitab Anda, tiang langit bergoyang-goyang. Tolong, ini tahun 2024. Siapa di antara Anda yang punya strata pendidikan profesor yang pernah menunjukkan tiang langit untuk mengetahui kevalidan sebuah informasi sah atau tidak? Itu yang terakhir. Kemudian saya menginginkan Anda menjelaskan kebenaran daripada kitab saudara berdasarkan satu, Markus dituliskan tahun 64, Matius dituliskan kira-kira tahun 1130, ada yang mengatakan tahun 80, Petrus dituliskan tahun 65 Masehi, bahkan ada yang mengatakan ditulis tahun 81 sampai 96 Masehi. Yohanes dituliskan antara tahun 40 sampai 140 Masehi. Lukas dituliskan antara tahun 80, ada yang mengatakan tahun 62. Dan kisah para rasul tidak diketahui kapan ditulis. Kitab Wahyu dituliskan tahun 90 sampai tahun 96. Tolong Anda tunjukkan kepada saya mata rantai pembawa kabar gembira, pembawa kabar berita dari Yesus sampai ke Pulau Patmos. Siapa orangnya? Sebutkan 3 tingkatan saja. Yesus menyampaikan ke Baco, Baco menyampaikan ke Lai, Lai menyampaikan ke Marta, Marta menyampaikan ke. Tolong tunjukkan 3 nama saja. Silakan. Juma ini kalau ngomong kayak udah mau putus uras sarafnya. Terlagi kamu jangan stres. Malu ya? Nah, Malu ya? makanya tadi kita Malu ya? Malu ya? Nah, silakan Anda pilih. Silakan Anda pilih dari materi yang saya sajikan, yang mana yang bisa Anda jawab. gantian. Oke? Kamu tadi kan udah lama ngomong. Oke, apakah Nabi Musa menyampaikan kepada siapa, atau Yesus dan Talmud dan kitabnya Kristen, atau Anda tunjukkan penulis Bible, atau Anda tunjukkan kebenaran yang langit? Pilih yang Anda bisa kuasai. Silakan. Selesai. Juma, kalau mau diskusi, Nggak usah nyerang pribadi, Tuyul. Nggak usah. Itu kan tahayul. Nggak perlu. Kau jawab aja tuh tantangan saya tuh. Kristenmu itu apalah. Sabar bang, ini ujian bang. Tunjukkan ada yang mana yang bisa kau jawab. Pilih yang paling mudah. Ya, Apakah langit jadi- bertiang atau tidak bertiang, Kamu atau dulu. yang mana? Silakan. Biar saya bahas ya. Kamu tadi tanya masalah kitab Musa. Mana aja kitab Musa, mana yang ditinggalkan? Kitab Musa, kitab Taurat itu kejadian, keluaran, imamat. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu?
Setelah lepas dari Musa sampai kemana kitab Terus itu? kamu bilang tadi dalam Talmud. Enggak. Nabi Kan ada Musa Nabi selepas selanjutnya, dia ada tinggalkan, Yeremia, ada Yesaya. sebelum dia meninggalkan dunia, Nabi Musa menyerahkan kitabnya kepada siapa? Sebut nama. Kan ada nabi-nabi selanjutnya yang udah. Dia sebutkan Nabi Musa meninggalkan Taurat, dipindah tangankan kepada siapa? Sebut nama. Ya. Oh, ya. Dinda Daman, tolong kasih pencerahan sedikit, silakan Dek. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, tadi jadi dari kan ada di Al-Quran mengatakan gini, sungguh gila orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Dan banyak juga ayat yang menyebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dongeng. Itu kalau di dalam tafsir dijelaskan, Nabi Muhammad memberitakan sesuatu yang tak dicatat oleh sejarah. Contoh, ketika di dalam pemahaman Midrash Yahudi, dalam Talmud Yahudi menceritakan orang-orang yang mulia, justru mereka membalik cerita orang yang mulia tersebut ke arah kehinaan. Di dalam Al-Quran juga menyebutkan sifat daripada Yahudi yaitu salah satunya sifatnya mereka kalau nggak bisa mereka dustakan, yang kedua sifat mereka akan memfitnah, dan yang ketiga sifat mereka akan membunuh. Maka ketika kita meninjau di dalam Talmud dan Midrash Yahudi, apa yang tercatat sekarang? Yang tercatat bahwa Abraham adalah pernah menyembah berhala, bahwa Ismail di dalam Midrash Yahudi pernah ingin membunuh Ishak. Terus dicatatkan bahwa Nuh pernah mabuk-mabukan. Dicatatkan Lot pernah berzina dengan kedua anak perempuannya. Tapi coba kita meninjau di dalam Al-Quran. Artinya apa? Yang paling paham tentang makhluknya, kedustaan tentang makhluknya, apapun yang mereka terka-terka terhadap sesuatu yang benar, justru mereka salah-salahkan. Ya cuma Allah. Contoh seperti ini. Jika Daman seorang gubernur, namun 2000 tahun kemudian dicatatkan Daman ternyata Kang Cilok. Apakah hanya karena tulisan dan dipercaya oleh seluruh manusia tulisan tersebut bisa dikonfirmasi bahwa sebenarnya Daman adalah Kang Cilok? Tidak, Daman tetap gubernur. Tapi hanya karena sebuah tulisan yang diakui, yang dibacakan, yang tertulis, yang dipercaya, itu dikatakan menjadi fakta historis, fakta sejarah, itu kecetekan akal. Karena akal itu adalah sesuatu yang bisa dicerna dan bisa diafirmasi dan kemudian bisa diambilkan kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita dapati di Al-Quran? Apa kesimpulan yang kita dapati di dalam Bible? Apa kesimpulan yang kita dapati di dalam Midrash Talmud Yahudi? Pertama, Al-Quran menceritakan sosok-sosok dan tokoh-tokoh yang mulia. Menceritakan Ibrahim bagaimana kondisinya mengimani ketuhanannya. Saat jangankan dirinya, jangankan hartanya, jangankan apapun yang dia miliki, anaknya dia korbankan demi Tuhan, yaitu Ibrahim. Ketika ingin dikorbankannya Ibrahim, ketika ingin dikorbankannya Ismail berkata, apa yang dikatakan oleh Ismail? Ya, wahai ayahku, jika seandainya itu perintah dengan Tuhan, maka pisau itu tidak akan menjadi ketakutan untukku. Apa yang diceritakan Al-Quran? Justru orang-orang yang mulia, yang terlalu mengedepankan Tuhannya daripada dirinya dan hartanya. Tapi yang diceritakan Midrash, Ismail pernah berencana membunuh Ishak karena ingin mengambil harta daripada Abraham. Kitab apa ini? Jadi, apa yang paling bisa mengkonfirmasi ini semua? Ya Allah Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, beritakan orang yang mulia ini tidak pernah hina. Orang yang mulia ini tidak pernah berlaku keji. Orang yang mulia ini datang dengan kemuliaannya, memberitakan tentangku, memberitakan tentang semua kebaikan yang pernah aku turunkan. Al-Quran datang. Ibrahim orang beriman kepada Allah. Diberitahukan Ismail orang yang sabar dan beriman kepada Allah. Diberitahukan Abraham Isa adalah orang yang beriman kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad membicarakan kepada mereka, apa yang mereka katakan? Muhammad, sungguh gila kamu memberitakan sesuatu yang tak pernah dicatat sejarah. Wahai Muhammad, sungguh gilanya kamu karena memberitakan sesuatu yang dongeng. Karena apa? Mereka percaya teks.
Padahal yang tahu mekanisme dunia adalah Tuhan itu sendiri. Akhirnya Islam datang di akhir sejarah, dipatenkan dengan kata-kata al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Ketika dipatenkan dan ditandatangani oleh Allah, ternyata agama telah sempurna, sudah fix nabinya, sudah fix Tuhannya, sudah fix kitabnya, memberitakan mengangkat kembali derajat-derajat orang yang mulia. Di dalam kitab Imamat menceritakan perempuan itu dipandang sangat hina apabila dia mengeluarkan lelehan. Apa yang terjadi? Dia dinajiskan. Tapi Nabi Muhammad datang setelah zaman fatarah tersebut menyatakan bahwa perempuan tidak sehina itu. Angkat derajat perempuan lagi. Ketika perbudakan di sana diperjualbelikan, perbudakan di dalam kitab-kitab terdahulu dipandang bagaikan binatang. Islam datang menubuatkan tentang adanya budak mukhatab, budak mudabbar, budak-budak umuwala. Tujuannya apa? Kemerdekaan manusia tidak lagi dipandang budak. Tepuk tangannya kita di tahun 2024, perbudakan selesai. Karena apa? Satu tokoh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelar. Begitu kemudian selesai semua itu, kita di tahun 2024 percaya ada kitab yang datang kepada kita. Pertama Talmud, Midras. Apa yang kita percaya di dalam Midras? Ternyata Lot berzina dengan kedua anaknya ya. Wah, suri teladan apa yang kita dapat? Jadi kalau kita punya anak perempuan, kita setubuhi anak kita mengikuti Lot tersebut. Tidak, Al-Quran dalam Quran surat Al-Hud menceritakan bahwa Lut adalah orang yang beriman kepada Allah. Dia datang memerangi kaum Sodom dan Gomora karena pemahaman homoseksual. Apa yang menjadi panutan buat orang Islam? Bahwa homoseksual itu diharamkan oleh ketuhanan, diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini baru kitab suci. Apa itu kitab suci? Menceritakan arah sebenarnya pola pikir manusia daripada kebinatangan hingga jadi manusia. Kenapa Al-Quran didasari oleh Al-Baqarah? Itu binatang, ditutup dengan An-Nas. Dari kehewanan menuju manusia. Itulah Al-Quran. Selesai dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke, aku sapa dulu ya. Andre, selamat sore, agama apa? Pak Andre. Pak Andre. Sekali lagi aku tanya, aku turunkan gak jawab ya. Pak Andre, selamat sore. Malah ini dia. Pak Andre, selamat sore, agama apa? Pak langsung bilang. Mantap ya penjelasan dari Bang Daman, Masya Allah. Penjelasan dari Pak De enggak Pak De? Kalau Pak De jangan bikin emosi kalau Pak De. Iya, tadi saya ingin menanggapi tentang cerita Nuh di dalam Bible. Ini gabrulnya itu setengah mati. Kalau kita sesuaikan dengan fakta yang terjadi, di mana di dalam cerita Bible banjir Nuh itu melanda seluruh dunia. Bahkan semuanya itu mati, hewan-hewan mati semua, manusia mati semua, kecuali yang tinggal di dalam bahteranya Nuh. Nah, saya lihat di dalam Bible itu besarnya kapal Nabi Nuh itu tinggi 15 meter, lebar sekitar 25 meter, panjang sekitar 150 meter. Itu sudah saya tambah ya. Karena di situ pakai kaki, 30 kaki itu nggak sampai 15 meter. Itu paling sekitar 12 sekian lah. Anggaplah 15 biar gampang kita ngitungnya. Mungkinkah kapal yang besarnya hanya setengah lapangan bola mampu memuat seluruh makhluk hidup di dunia ini satu pasang? Ingat, di dunia ini ada 7.600 sekian lah, 7.600 sekian spesies. Nah, kalau 8.500 sekian spesies. Kalau setiap spesies kita ambil satu pasang, maka kapal Nabi Nuh itu memuat sekitar 17 juta ekor binatang. Mungkinkah kapal yang sebesar setengah lapangan bola itu memuat jutaan hewan?
Itu tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin, berarti hewan-hewan yang ada di kapal Nabi Nuh itu hanya beberapa ribu ekor saja. Pertanyaannya, dari mana hewan-hewan yang sekarang jumlahnya 8.500.000 spesies? Bukan ekor ya, 8.500.000 spesies. Dari mana itu asalnya? Contoh, di Indonesia ada keong, ada bekicot yang nempel di pohon pisang itu, yang tidak tahan panas, jalannya juga lambat sekali. Mungkinkah ini keong migrasi dari Irak sampai ke Indonesia, lewat padang pasir, pelan-pelan, masuk laut, keluar lagi, jalan lagi, masuk laut, keluar lagi, mau berapa miliar tahun sampai ke Indonesia? Atau kanguru dari Irak, jalan loncat-loncat ke Australia gitu? Atau ke Papua? Inilah bukti Bible itu gabrul. Ceritanya tidak sesuai fakta. Cerita Nuh. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 6, di Kejadian 7 ya kalau nggak salah, saya agak lupa itu, bahwa pelangi itu sebagai tanda bahwa bumi itu tidak akan, bahwa manusia itu tidak akan dilenyapkan lagi oleh air. Faktanya tiap hari nongol pelangi masih juga ada tsunami. Tsunami Aceh memusnahkan 350.000 orang. Tsunami Jepang, ya, dan tsunami kurasa sejak Kejadian Nuh sampai sekarang sudah banyak, mungkin ribuan kali terjadi tsunami. Itu juga gabrul itu satu. Yang kedua, pelangi itu terjadi karena pantulan matahari yang dipantulkan oleh air, sehingga terjadi spektrum. Atau bisa kita katakan bahwa pelangi itu terjadi karena pembiasan cahaya. Mungkinkah sebelum banjir Nuh tidak ada pembiasan cahaya? Itu tidak mungkin. Selama ada pembiasan cahaya, di situ ada pelangi. Bagaimana mungkin Tuhan berkata, ingatlah ketika kamu melihat di langit ada busur, ya itu pelangi lah. Ingat bahwa aku tidak akan menenggelamkan manusia lagi. Emangnya sebelum Nuh nggak ada pelangi gitu? Ini gabrul lagi nih. Jadi kalau Bible ini kita telah secara ilmiah, mampus Kristen. Kayak gini dibangga-banggakan. Apa yang dibanggakan dari kitab seperti itu? Kemudian mengenai cerita Ibrahim, gabrul lagi. Ismail lahir pada waktu Abraham umur 86 tahun. Baca kitab Kejadian 16 ayat terakhir. Ishak lahir ketika Abraham umur 100 tahun. Kitab Kejadian 21 ayat 4 seingat saya. Yang lucunya di kitab Kejadian 21 di ayat 13, 14, 15, Ismail diperlakukan seperti bayi. Ya, Ismail ditaruh di pundak Hagar. Seolah-olah dia masih bayi yang lahir kemarin sore. Bagaimana mungkin anak yang kalau sekarang itu mungkin lulus SMA ya, umur 17 tahun, ditaruh di pundak ibunya yang tua renta lalu berjalan ratusan kilo. Ketika air yang dikeribat itu habis, dibuangnya lah anak itu di bawah semak-semak. Ini cerita apa? Hanya orang kuculuk yang percaya cerita-cerita begini. Hanya orang kuculuk saja. Jadi Bible itu kalau kita benturkan dengan ilmu pengetahuan, kita benturkan dengan arkeologi, nyungsep, tidak akan bertahan. Terima kasih. Pak De, mungkin dikira Ismail itu ceret mungkin, ya, dilempar begitu aja, nggak masuk akal itu. Aku mau nambahin. Izin 1 menit. Mau nambahin? Nggak boleh. Bunda nggak diizinin. Bang Gores. Iya, nanti habis aku. Kalah, biar Bram Bang Gores. Ya, jadi untuk apa ya, kesesatan yang terjadi di agama para pembenci Islam ini itu namanya baptis gitu ya. Baptis itu nggak diajarkan sama sekali oleh nabi-nabi terdahulu gitu. Datang perjanjian baru ada baptis gitu. Ajaran siapa itu? Ajaran siapa itu baptis? Kan gitu ya. Dulu orang Yunani itu kalau mau cuci piring ngomongnya baptis. Weh, lagi ngapain? Saya lagi baptis piring nih gitu. Oh gitu. Baptis itu nyuci, Satsugi.
Dicomot Kristen jadinya sakral, wah penuh makna, halah Doraemon. Kayak gitu. Terus berikutnya soal kayu salib gitu kan, kayu salib. Kayu salib itu hukum Roma. Itulah kenapa Yahudi nggak nerima gitu. Lu genapin hukum Taurat kok pakai hukum Roma? Lu badut ya, badut gitu. Jadi salib dan baptis itu bidat, sesat. Tidak ada pengajarannya di Taurat dan nabi-nabi. Itu sudah. Nah, silakan Bunda Rahma. Oke, dikit ya. Kalau kita lihat Bible ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu semacam autobiografi. Ya, perjalanan hidup nabi-nabi, sejarah-sejarah. Itu autobiografi ya, perjalanan hidup. Yesus sudah dihamilkan, dilahirkan dan segala macam ya, walaupun sempat hilang kan sejarahnya ketika umur 14 tahun, muncul ketika umur 29 tahun 30 tahun ya, ketika dibaptis, kemudian berdakwah 3 tahun, kemudian disalib dan terangkat ya, diselamatkan oleh Allah. Berisi autobiografi. Nah, kalau kita lihat Al-Quran ini memang berisi murni firman dari Allah. Isinya apa? Pengajaran tentang akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, hukum-hukum, syariat-syariat kan. Ada sedikit sih tentang sejarah kisah para nabi-nabi terdahulu kan. Karena apa? Berulang disampaikan kepada Rasulullah. Ceritakanlah kisah Idris, ceritakanlah kisah Musa, ceritakanlah kisah Ibrahim, itu disampaikan kepada Rasulnya itu Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi perbedaan. Kalau kita tengok Bible tuh berapa ayat-ayat parno dalamnya, coba ayat-ayat parno yang nggak sepentasnya disebut kitab suci. Udah jauh dari kitab suci ya, nggak bisa lagi ditolerir sebagai kitab suci. Sangat jorok kata-katanya kan. Nah itu perbedaannya ya. Itu aja kurasa ya. Jadi Bible itu hanya semacam autobiografi, hasil penyelidikan. Diselidiki nih oleh wartawan Lukas nih kan. Oh ternyata Yesus begini-begini ya. Oh gitu. Kan murni firman dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Pade, belum lagi usia manusia di Bible, Pade. Teman-teman izin dong, teman-teman izin mau nanya nih. Ada Ebis TV di bawah, mau dinaikin nggak? Bang Zuma? Bang Zuma. Oke, yang lainnya ada yang mengatasi kores? Pade? Udah berarti gak usah dinaikin ya? Naikin aja. Naikin aja ya? Ya, kita pertontonkan. Aja ya? Boleh. Oke ya, naikin ya. Saya suka mempertontonkan. Boleh. Oke. Loh, udah penuh. Perasaan gak ada orang. Mana dia? Kok nggak bisa? Oh ini diputus. Ini. Oh. Oke. Ini dia. Apa kabar para penuhan Muhammad? Baik. Langsung Edis ayat berapa? Ya. Kabur. Udah langsung turun aja. Turun aja. Apa kabar penuhan Muhammad? Mana ada perintah untuk menuhankan Nabi Muhammad? Iya. Dasar sinting itu, orang monyong itu. Muka monyet dikasih naik. Ya menuhankan Muhammad. Karena gini, kalau kita Jadi berpikir izin logika, bunda, dinaikin enggak bunda. Lanjut. Dia gini, kalau apa namanya itu, kalau dipikirkan ya, yang namanya menyembah dan menyetujui ataupun mengakui satu argumen daripada seseorang, yaitu dengan membela. Contoh gini, apakah Islam menyembah batu? Kalau kami membela batu berarti menyembah. Berarti gini, wah batu itu gini, wah dia hebat maha perkasa, berarti nyembah. Yang ada, Islam itu cekang ulat lehernya membela bahwa batu itu tidak pernah disembah. Apakah itu menyembah? Sekarang gini, kalau kalian bilang menyembah manusia, kalian tetap membela 100% Tuhan, 100% manusia. Itu yang namanya menyembah. Seperti kalian Apa kabar penyembah di framing oleh Muhammad. Kita ngomong kami tidak menyembah Muhammad. Apakah itu menyembah? Bukan. Minta datanya dong, di mana kami menyembah. Penyembah Muhammad. Cocok, minta. Boleh Bang, kami nyembah Muhammad, datanya? Langsung data aja. Nanti kita permalukan, aman tuh. Nggak ada yang benar ya, Oten.
dan kerasukan ini Lucifer. Kenapa mereka begitu ya? Karena makanannya babi. Ingat ketika Yesus memasukkan iblis setan itu ke babi. Babi ini sudah dirasuki setan-setan itu iblis. Nah, itu konsumsi mereka tiap hari. Makanya begitu. Orang kalau udah kayak gitu nggak usah dipertahankan. Itu anjing, itu bukan orang itu. Jadi nggak bisa diajak ngomong. Gimana ayatnya Ustaz Zuki? Jangan kasih permata ke anjing. Di dalam Kenapa? Matius 7 ayat 6 kan jelas sekali Yesus, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada babi. Jangan melemparkan mutiaramu kepada anjing karena hanya akan diinjak-injak saja. Mereka ini anjing, jadi nggak usah. Nggak usah Padahal dilayani, makanannya, Pak, kita layani yang bisa diajak dialog dengan baik aja. Padahal makanannya itu Pak De, makanan favorit mereka itu. Konotasinya jelek-jelek ya tentang itu yang dua ya, B2, anjrit. Makanan Jadi favorit jangan mereka loh. buat teman-teman Kristen, jangan karena kalian menyembah manusia, lalu kalian menuduh umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Nggak nyambung kalian. Beliau itu cuma Nabi, beliau itu cuma Rasulullah. Assalamualaikum Bang. Selamat sore. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang? Islam Bang. Oh Islam. Ya apa yang mau disampaikan? Ini Bang tentang Bang. Tentang orang Kristen itu selalu bertanya. Tuhanmu itu punya apa namanya itu? Wujud enggak? Selalu sih itu aja Bang. Kalau bisa dibilangi Bang, kalau punya wujud Bang, sudah saya bikin jadi patung gitu Bang. Gini, Bang. Menurut para ulama tauhid, lamma kasyafa 'anil hijab la ra'aina. Wa yastahilu ziddu sifati bihi kal kauna 'alal juhati. Artinya, sekarang gini, Bang. Segala yang ada di muka bumi ini, sebelum kita masuk ke dalam klausa prima ya. Segala yang ada di muka bumi ini, kita dalam mekanisme akal kita, Bang, kita pasti tahu akal kita itu ada punya satu sistem yang namanya sistem pembeda. Takhaluf dalam bahasa Arabnya. Contoh gini, ketika abang tahu pensil, pasti abang tahu buaya. Ketika abang tahu buaya, pasti tahu aspal. Di mana semua itu beda. Pasti abang tahu yang namanya manusia bukan patung, yang namanya patung bukan meja, yang namanya meja bukan aspal. Tiba-tiba yang namanya Tuhan disamakan. Cocok nggak dalam akal? Kan nggak. Menunjukkan apa? Yang namanya Tuhan itu wajib berbeda daripada apapun. Benar. Wajib berbeda daripada apapun. Ntar nih lagi ada kerjaan terus. Benar Bang. Gini terus Udah. Enggak benar, belum masuk ke jawabannya. masuk Bang. Sekarang kalau dalam wujudnya kata para ulama lamma kasyafa annal hijaba la ra'aina. Sekarang proses retina ataupun dalam melihat ya. Nih, bentar saya on cam dulu. Sudah kenal aku gambar ini. Perhatiin. Ini proses melihat ya. Proses melihat, kenapa melihat sesuatu itu bisa ditangkap oleh indrawi? Pertama dia punya retina dan punya adaptasi retina terhadap benda. Artinya jika benda di kiri, maka arahan dia akan ke kiri. Jika benda di kanan, semua akan ke kanan. Dia harus mengambil bentuk ini untuk dikatakan botol. Jika dia mengambil bentuk ini, maka dia akan dikatakan korek. Maka menunjukkan Allah Ta'ala enggak selemah makhluknya. Yang ditaklukkan bentuk, yang ditaklukkan jihad arah kiri dan kanan, yang ditaklukkan batasan atas dan bawah, kecil dan besar. Namun Allah itu tidak berbeda daripada makhluknya, tidak kiri, tidak kanan, tidak timur, tidak selatan, tidak barat, tidak utara. Saat kita melihat Allah Ta'ala, lamma kasyafa annal hijaba la ra'aina. Para ulama jabarkan apa? Suatu saat semua akan lihat Allah. Cuman melihat Allah tidak sama seperti melihat tai. Ya, karena tai terlihat seperti itu, ada di kiri, ada di kanan, bisa dilihat daripada jihad depan dan belakang, tapi Allah tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak timur, tidak selatan, tidak dekat, tidak jauh dalam melihat Allah. Menunjukkan apa? Seindah itu zat Allah, karena di luar batasan kemampuan manusia. Jadi, kasihan hebatnya kita nanti umat Islam adalah melihat sesuatu yang sangat indah, yang tidak ditaklukkan dalam bentuknya, yang tidak ditaklukkan oleh arahnya, yang tidak ditaklukkan oleh apapun yang membawaki kepada kelemahan zatnya. Itulah kehebatan Allah. Suatu saat semuanya akan melihat itu. Nah, seperti itu panjangnya kalau kita bahas. Ketika Nabi Musa ditanyakan, apa yang dikatakan kepada Nabi Musa? Wahai
Rabbi arini, ya Tuhanku aku ingin melihatmu, kata Allah Ta'ala. Tahu nggak apa kata Allah? Bukan lam yarani, bukan la yarani, tapi Allah katakan kepada Nabi Musa dengan kata lan yarani. Lan yarani dengan lam yarani dengan la yarani beda. Kalau la yarani, sedikit pun kamu nggak akan melihat aku. Kalau kata lam yarani, sedetik pun kamu nggak akan melihatku. Tapi lan yarani, kata Allah, engkau belum sanggup melihatku. Artinya apa? Wahai Musa, kalau kamu ingin maksa banget untuk lihat zatku di balik retinamu yang lemah, kamu itu manusia yang lemah untuk melihatku yang maha hebat. Baiklah, kutunjukkan. Perhatikan itu gunung itu. Coba perhatikan di sebelahmu gunung itu. Gunung itu butuh adaptasi kepada benda yang bisa diadaptasikan. Nah, aku di luar adaptasi dia karena dia lemah, aku kuat. Aku maha hebat, dia maha lemah. Kutitipkan maha hebat kepada maha lemah, meledak. Mau bukti Musa? Oke, kuturunkan. Begitu Allah buka hijab, belum selesai hijabnya, gunung meledak, Nabi Musa pingsan. Kenapa dia bisa pingsan? Kenapa? Zat dia lemah. Zat gunung itu juga lemah. Karena adaptasinya kepada sesuatu yang lemah, bukan kepada sesuatu yang maha kuat. Namun kata Allah, tenang. Di dalam Al-Qiyamah, di dalam Al-Kahfi 110, suatu saat semua umat muslim akan melihat Allah di dalam surga, di luar batasan apa yang pernah dilihat. Namun pertanyaan kita, kenapa Allah seperti itu? Karena Allah tidak mau sama dengan yang namanya yang hina. Apa yang hina? Misalnya tai. Apakah Allah terlihatnya tai dengan terlihatnya Allah harus sama? Tidak, Allah nggak mau sama dengan hal-hal yang sehina itu. Jadi yang namanya melihat Allah tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak timur, tidak dekat, tidak jauh, tidak barat, tidak utara, tidak selatan. Bagaimana? Wallahu alam. Seindah itu yang paling indah. Gitu. Keren bang, saya suka bang. Sama tukang somai itu lewat, belilah. Bang, ini salam bang, semuanya buat semuanya bang. Bang ya, gantian siapa tahu ada Kristen di bawah ya bang ya. Ya bang, ya bang. Yo, mohon diturunkan, mohon maaf ya. Saya turun sendiri bang, supaya bisa. Oke, silakan, pinter. Kalau udah tahu jalannya turun sendiri. Daripada saya usir, ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daman mau somai satu. Ya, ini Daman yang lagi jualan. Mau berapa semuanya? lanjut. Satu. Ini nanti yang hadir di tanggal 16 siapa? Insya Allah Daman hadir. Bismillah. Ketemu orang-orang. Insya Allah yang, saya hadir Bang Daman. Wah, saya Masya udah beli Allah. tiketnya. Ketemu dengan idola saya. Yuhu. Bang Daman hadir. Insya Allah hadir. Insya Allah saya hadir. Saya lagi. Allahu Akbar, mantap. Ya, saya lagi. Kalau aku Bang Yang Daman. tidak hadir jangan nangis ya, diem. Ya, Ngomong ya, yang tidak hadir. Saya 1.800 orang. Aminkan. Saya ini lagi proses meminang seseorang. Semoga kelar ya. Allah Masya mudahkan ya. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kak. Jangan ada yang doain aku. Aku insya Allah Bang Daman gak hadir. Oke, lanjut. Farida, selamat sore, agama apa? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya, ini mau nanya-nanya ini tentang Pak Ade aja, Pak Ade alinya itu. Nanya ke Pak Ade aja, biar ada kerja Pak Ade. Iya, hanya Pak Ade tentang poligami nih. Kenapa poligami, Kak? Iya. Kalau Kali Pak Ade mau poligami tuh. kadang-kadang kalau tanya sejujurnya, perempuan itu kan kayaknya sulit lah berbagi ya. Jadi gimana caranya supaya bisa memahami poligami itu gimana gitu supaya tenang semua gitu loh. Sering bertanya. Iya. Jadi poligami itu bukan hanya sulit untuk wanita. Wanita sebagai penerima ketika dipoligami, tapi juga sulit untuk suami, untuk laki-laki. Syaratnya itu berat. Harus bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, satu saja. Makanya walaupun di Islam itu dibolehkan poligami, mungkin dari 100 orang Islam satu yang poligami. Bukan mayoritas Islam itu berpoligami. Kenapa? Saking sulitnya untuk memenuhi tanggung jawab. Mungkin di dalam materi kita bisa. Ya, bisa kita berbagi adil. Tapi ada yang lain. Kebutuhan
yang tidak bersifat materi. Belum lagi nanti bagaimana kita mendidik keagamaan terhadap istri-istri kita. Apakah kita mampu? Ya, jadi adil di situ bukan hanya dinilai dari materi atau memuaskan seks, tidak. Makanan rohani itu kadang sering disalahpahami oleh kawan-kawan kita. Ya, laki-laki itu wajib menafkahi secara lahir dan batin. Nah, batin ini selalu orientasinya seks, itu salah. Kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Kalau batin itu dimaknai sebagai orientasinya itu seks, masa kita mau ngeseks sama anak kita sendiri? Jadi batin yang dimaksud di situ adalah lebih kepada makanan rohani, yaitu keagamaan. Apakah kita akan mampu menjaga istri kita di dalam agamanya dan sebagainya. Jadi poligami itu bukan hanya sulit di orang-orang perempuan atau wanita, tetapi juga sulit di laki-lakinya. Begitu, Mbak. Gitu ya. Ya. Makasih Ustaz. Dengar-dengar dulu ini, boleh kan masih di atas? Ya, jadi jangan takut. Kalau suami Anda ingin poligami, kamu mampu berlaku adil enggak? Tanya gitu. Kalau enggak, berdosa kau. Makanya di dalam Al-Quran tuh, ya, kalau tidak mampu, nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau tidak mampu, cukup 1 saja. Jadi poligami itu solusi. Misalnya Anda ini sudah tidak bisa melayani suami Anda, ya kan? Daripada suami Anda melacur, daripada suami Anda berzina, bolehkan poligami. Itu solusi, bukan kewajiban, bukan sunnah, bukan solusi. Misalnya Anda mandul, tidak mampu memberi keturunan kepada laki-laki Anda, sementara laki-laki Anda ingin sekali punya anak, boleh. Nah, jadi wanita itu harus tahu diri juga. Kalau sudah tidak sanggup melayani suami, persilahkan suaminya untuk poligami. Tetapi ketika Anda masih mampu melayani Anda, boleh Anda berberat hati. Begitu. Waalaikumsalam. Gini, tapi Ustaz Sugi gini, kalau seandainya itu ada kemudaratan atau apa, kita ada solusi, yaitu poligami ya. Tapi kalau di agama mereka nikahnya 1 seumur hidup, tapi mereka juga punya solusi loh. Kalau seandainya dia berpoligami nggak boleh, tapi kalau berzina boleh. Di Hosea 4:14 boleh dibacain Ustaz Sugi? Kawinlah perempuan sundal itu. Bukan, aku tidak akan menghukummu sekalipun engkau berzina, kan? Katanya gitu kan? Dan menantu-menantumu sekalipun mereka bersundal, berarti aman mereka, gitu. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma di mana ya? Istirahat mungkin, Bang. Lagi istirahat ya? Mungkin. Oh iya, saya penggemar berat sama Bang Zuma ini. Saya turun aja ya. Host, mau saran ini, Komal ini ya narasumbernya terlalu banyak. Ya cukup 3 aja, jadi kesempatan Oten naik lebih bagus. Iya Bang. Memang ya, bagusnya kalau seperti itu. Yang sudah mampu sebagai narasumber ya lebih baik buka Komal sendiri, lebih banyak Komal-Komal Muslim daripada kita numpuk di sini. Jadi agama kita lebih bagus. Oke Bang, terima kasih sarannya ya. Oke. Iya, tadi saya perhatikan waktu Bang Zuma pertama kali naik itu ya mereka ikut tuh sampai 5.000. Nah, ini sampai cuman 1.600. Ya sayang sekali kalau kita cuman diskusi-diskusi diri sendiri gitu. Bagaimana kita bisa siarkan agama kita? Ya ini Kristennya belum ada Bang. Kalau ada ya kita naikkan Kristennya. Makanya saran saya untuk muslim-muslim itu, kalau sudah ada di atas itu narasumber, nggak perlulah minta naik gitu. Iya, maksud saya cukup 3 orang aja narasumber yang punya pengetahuan ya tentang Islam, jadi bisa memberikan pencerahan buat kita sebagai umat Islam, ya bisa menonton.
bisa melihat pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan. Terima kasih. Oke saran Bang, saya. makasih sarannya. Oke, kita naikkan dulu yang Kristen Bang ya. Mohon saya Iya. turunkan ya. Terima kasih. Yuk, mohon maaf Bang. Yuk, assalamualaikum. Tapi tadi ada yang bertanya di bawah Ustaz Sugi kan, untuk tanggal 16 emang mereka-mereka boleh ikutan nggak gitu? Boleh, kenapa nggak boleh? Boleh. Teman-teman, jadi Syaratnya harus beli 1.600 orang tiket. yang nonton. Nah, 1.600 orang yang nonton berarti nanti boleh ikut berpartisipasi. Kita temu ramah, temu keakraban bersama Bang Zuma juga. Bang Zuma hadir ya Ustaz Sugi ya? Insya Allah. Hadir dong. Wah, Masya Allah. Wah, itu yang fans berat tuh. Buktikan fansnya gitu. Langsung bisa DM kemana Ustaz Sugi? Ke Bang Kores boleh. Nah, Ke DM Bang tuh. Andi boleh. Daerah Istar DM, Bang aku mau ikut Bang, aku mau ikut nih temu-temu ramah dengan idola aku Ustadz Sugi, dengan idola aku Bang Zuma. Nah boleh tuh langsung DM ya. Assalamualaikum. Bang Kores Perah Istar ya, DM aja. Waalaikumsalam warahmatullahi Zaman sholat. Pak Bang nih mau nanya sedikit. Jadi ceritanya gini, saya ini kan istilahnya tadi sebelum tadi pacaran sama anak Kristen. Jadi ini saya sebenarnya udah nggak tahu arahnya mau kemana lagi gitu kan, dan saya melakukan zina gitu, dan akhirnya sekarang dia dalam ngandung gitu. Jadi apakah niat saya tuh mau bertanggung jawab dengan semuanya, akan saya nikahi gitu. Apakah boleh saya menikahkan dia sebagai agama Kristen Katolik? Nikah beda agama haram Bang. Tetap aja status Anda itu tetap berzina. Tadinya Anda sudah menzinai Anda, lalu Anda menikah dengan dia beda agama, tetap aja. Itu bukan menyelesaikan masalah. Justru Anda nambah dosa zina. Nggak boleh di Islam nikah beda agama. Nah kalau Anda ingin bertanggung jawab, ada dia masuk Islam. Kalau Anda ikut murtad, 2 kali dosanya, sudah zina, murtad lagi, kafir selama-lamanya di neraka Bang. Iya, saya pun merasa diri saya tidak akan pernah untuk berniat untuk masuk ke agama lain gitu, ke agama Kristen gitu. Jadi saya pun ada kesimpulan itu ingin membawa dia ke Islam, tapi kalau seandainya dia nggak mau, apakah saya berdosa kalau saya nggak menikahi dia gitu? Anda sudah berdosa di zinanya itu, Anda sudah berdosa. Jangan tanya apakah saya masih berdosa. Nah caranya bagaimana? Bertobat Anda. Bertobat, jangan lagi lakukan zina. Ya, kalau dia tetap tidak mau masuk Islam, Anda juga tidak bisa menikahi dia. Ya Anda tanggung jawab aja terhadap anak Anda yang dilahirkan oleh dia. Iya, terima kasih Pak sarannya. Ya, Anda tetap tanggung jawab, itu dari darah daging Anda, nafkahi anak Anda, tidak perlu menikahi ibunya kalau ibunya tidak mau masuk Islam. Betul begitu Bang Daman? Monggo Bang Daman, yang ahli fikih ini. Apakah ada tindak pidananya di sini Pak? Pidana apa ini tuh hukum pemerintah? Enggak ada. Suka sama suka. Enggak. Hukum beda Kalau agama. menurut hukum Islam, kalau Anda belum punya istri, Anda berzina, hukumannya cambuk 100 kali kalau nggak salah. Tetapi kalau Anda sudah punya istri, Anda berzina, Anda dilempar batu sampai mati. Itu hukumannya kalau tanya hukuman. Nah karena kita hidup di Indonesia yang tidak berdasarkan hukum Islam, bagaimana caranya? Bertobat sungguh-sungguh, ya kan, minta ampun kepada Allah, jangan melakukan zina lagi. Nah itu nanti apakah Allah mengampuni atau tidak, itu hanya Allah, kita nggak tahu. Begitu Bang. Intinya kalau dalam Islam bahkan nggak ada dalil dhaif pun yang menceritakan bahwa perbedaan agama itu tetap haram dan tidak sah nikahnya. Iya. Harusnya abang ini, seharusnya bang, gini loh bang, seharusnya abang ini konsultasi atau mendatangi ustadz di dunia nyata, bukan curhat di komal-komal seperti ini, bikin malu bang. Iya. Sorry lah, minta maaf. Saya cuma ingin bertanya, soalnya saya nggak tahu mau kemana gitu. Saya pun di sini merantau bang. Oke lah, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Ya,
Nah, itu jawabannya Bang ya. Kalau dia tidak mau masuk Islam, Anda tetap tidak bisa menikahi. Lalu bagaimana? Anda tetap nafkahilah, itu darah daging Anda. Tetap Anda nafkahi ya. Nah itu. Kalau dosa ya tetap dosa. Ya. Ya, saya bertobat sungguh-sungguh Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Aduh, malah ceritanya di komal lintas agama lagi. Parah abang. Aduh. Ya begitulah ya, kadang kita ini bisa terjerumus kalau kita itu tidak dekat dengan Allah gitu kan. Bisa terjerumus kita dalam dosa besar gitu. Makanya jangan sampailah lupakan agama itu, jangan sampai. Siapapun yang melupakan hukum agama, dia jadi sampah. Dia tidak lebih daripada hewan. Ya, dekat dengan agama, Allah akan muliakan Anda. Jangankan manusia yang memang sudah fitrahnya diberi mandat oleh Allah untuk mengemban agama ini. Sedangkan segala sesuatu yang tidak ada diberi tanggung jawab soal agama, ketika dia dipakai untuk agama akan dimuliakan. Contohnya, saya sering ngasih contoh, kertas dibikin koran sama dibikin Quran. Ya, walaupun sama-sama kertas, tetapi kalau dia digunakan untuk menulis ayat-ayat Allah, ya, ketika kita temui ada tulisan ayat-ayat Allah tergeletak, ya, sobek ataupun sudah usang, kita ambil, kita taruh di atas, takut keinjak. Tapi kalau dibikin koran, coba habis dibaca dibuang untuk ngelap najis. Demikian juga karpet. Karpet itu seharganya semahal apapun, kalau tidak digunakan untuk agama, ditaruh di hotel, hanya diinjak-injak sepatu. Tetapi karpet itu walaupun harganya murah, tapi digunakan untuk agama, ditaruh di masjid, untuk menginjaknya saja kita berwudu. Betul enggak? Itu analogi. Jadi segala sesuatu yang dipakai untuk agama itu jadi mulia. Apalagi manusia. Apalagi manusia yang memang fitrahnya itu sudah diberi tugas oleh Allah untuk mengemban agama. Makanya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang menggunakan hidupnya untuk agama, yaitu orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu. Jadi mari kita gunakan hidup kita itu mendekat kepada Allah SWT. Jangan kita itu terbuai oleh dunia, karena dunia ini bagi Allah hanyalah tempat bersenda gurau. Ad-dunya mataul gurur. Tempat bersenda gurau saja. Ya, sekedarnya saja. Dunia hanya boleh di tangan, tapi tidak boleh masuk ke hati. Karena kalau Allah sudah masuk ke dalam hati, maka kalau dunia sudah masuk ke dalam hati, Allah nggak akan masuk ke dalam hati kita. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau Allah sampai nggak ada di dalam hati kita, maka perbuatan kita akan kayak setan. Kita akan menjadi penjudi, penjina, pemabuk, dan sebagainya. Masukkan Allah di dalam hati kita. Ya, dunia cukup di tangan, jangan sampai masuk ke hati. Allah yang berhak menempati hati kita. Bagaimana mungkin ayam itu akan masuk ke dalam kandang kalau di dalam kandang ada musang? Bagaimana Allah akan masuk ke dalam hati kita kalau di dalam hati kita ada kecintaan lain selain Allah SWT? Begitu kawan-kawan. Bang Daman, ya aku mohon standby dulu, mau sholat asar juga. Ya, terima kasih. Sholat juga, lagi mau sholat nih. Ya makanya kalau di dalam Islam itu dilarang pacaran, ya seperti itu. Resikonya berat. Awalnya pacar-pacaran, awalnya dekat-dekatan, tatap-tatapan, ya. Langkah selanjutnya saling anter. Langkah selanjutnya keluar bareng. Jadinya ya jebol. Kalau sudah jebol, gimana itu? Beda agama lagi.
Tidur semua nih. Tinggal boy sendiri nih di sini nih. Hostnya tidur. Bang Zuma istirahat. Kores tidur. Pak D sholat. Daman sholat. Apa lagi yang di bawah nih? Ya, cek kodam. Suyanto. Kodamnya lagi bokek. Apalagi siapa yang mau dicek? Kodamnya lagi bokek kau. Jarot. Jarot lagi dimarahi istri terus. Si Jarot. Apalagi? Atik 12. Atik 12. Kurang enak badan. Nggak ada Oten guys, gimana kita tutup? Teman-teman. Kata janji bukan ukuran, hanya sejati dalam diri. Kuburkan aku di hatimu. Sepi. Malam aja lagi. Siapa yang nyanyi Sadli? Nggak tahu, tebak aja. Bubar. Ngapain ini kita? Ya, sudahlah. Cek cok. Oh. Si Barakoko, cek. Mana Otennya? Nggak ada bang. Nggak ada? Iya. Ya anggap aja ada yang berpura-pura jadi Oten. Iya. Tadi bahasan yang terakhir terkait dengan apa? Yang lucu tadi itu yang lari loh itu. Yang emosi gitu loh. Emosinya dia ingin menghantam Quran tapi dengan data-data dari surat kabar robek. Susah itu. Yang pada kesimpulannya ya teman-teman sekalian bisa menyimak belum lagi guru-guru kita yang turun tangan ya kan. Baru juga Bang semua yang bernarasi, udah emosi dia kan, au tadi kan orang itu. Itu cerminan bahwasanya seorang sarjana statistik pun tak mampu untuk menjadikan kitabnya itu sebagai acuan untuk diakui kebenarannya. Kalau doktrin dogma ya oke lah mereka jagonya kan. Tapi kalau dalam aspek data susah mereka untuk bertanggung jawab.
tidak ada juga perintah untuk menulis. Lalu budaya apa yang mereka pakai sehingga mata rantai pengajaran Musa atau kitabnya Musa, Nabi Musa dalam hal ini, itu bisa sampai kepada Karisteng. Ternyata nggak ada, kosong. Seperti itu. Nah, mungkin ada ini dari teman kita, saudara siapa namanya? Jibril, dari sekte mana? Salon Barbershop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut deh. Ada informasi atau ada kabar gembira? Nggak ada, karena tadi katanya mau ditutup, saya bilang tanggung maghrib, kita maghrib aja tutup ya gitu. Oh ya sudah. Kebetulan memang udah mau maghrib di sini deh. 20 menit lagi kurang lebih sedikit. Kalau memang kita istirahat, ya udah istirahat aja dulu. Insya Allah sebentar malam kita kembali mengudara untuk memberikan pengajaran-pengajaran nutrisi vitamin untuk pengetahuan kita dari beberapa narasumber dari Islam tentunya, dari teman-teman kita yang ada di sini. Oke, gimana? Kita tutup ya? Yuk. Oke. Host, tutup host. Ya, siap Bang. Silakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, sampailah kita pada penghujung acara kita pada hari ini, tanggal 5 ya, 5 September tahun 2024. Oh ya, terakhir sebelum kita tutup, mumpung masih ada 1,2 teman-teman di sini dan juga di YouTube kurang lebih 1000 nih, saya mau ngajak nih teman-teman, ada nggak dari teman-teman saya nih yang punya keahlian menata taman? Ayo, wisata Rumah Hobbit Bulangi itu kan saya mau tata ulang. Saya mau tata ulang, letak pohonnya, bagaimana tampilannya gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya keahlian menata taman, boleh nggak bantu saya gitu? Nah, kalau bisa, ada yang mau punya keahlian untuk itu, misalnya saya jago di taman, bagaimana caranya saya, bagaimana apa lulusan apa itu ya kalau taman itu ya? Kecantikan atau apa? Tata boga ya? Perkebunan. Lain lagi kalau perkebunan. Apa? Bang Jarot serius bisa? Tata boga, serius itu tata boga. Nanti kalau menata hidup Bang bisa nggak Bang? Oh, peternak. Ah, itu betul. Peternakan. Nah, ini. Peternakan ya? Peternakan sama dengan taman beda lah. Oh, beda. Landscape betul. Nah, tuh. Babul Minang. Ada nggak yang bisa tuh? Ayo dong, serius nih, serius. Manggil Yesus, dia kan menjaga taman Ahi, kan cocok itu. Saya serius. Ya, landscape betul. Ada nggak teman-teman yang bisa tolong please bantu saya? Lokasi saya itu luasnya kurang lebih 6.000. Itu saya mau tata dari tampilan depan, begitu masuk gimana bagusnya tanamannya di sini ditata seperti apa gitu. Tapi saya betul-betul mau yang ahli. Berbayar pun enggak apa-apa. Kalau ada, tapi bayarnya bayar saudara ya. Ada nggak? Serius nih, kalau ada tolong di japri saya di nomor WA saya. Bang, saya ada kemampuan untuk menata taman gitu. Nanti saya kirimkan apa yang dibutuhkan, kirimkan fotonya atau videonya. Nanti saya kirimkan. Kalau perlu memang benar-benar ahli, ya cocok harga saudara lah ya. Kan ya, saya datangkan ya dari Bandung kah atau dari Jakarta. Nanti kita ongkosin pesawatnya PP dan tempat penginapannya di sini. Kalau memang ada, tolong bantu saya. Tuh. Ada yang kemarin sudah datang ahlinya, tapi kelamaan, udah hampir sebulan gitu loh. Saya mau secepatnya, karena saya kejar tampilan untuk bulan Desember. Tempat saya biasanya itu, ini Bang, kalau arsitek
kalau arsitek itu ada kelas landscape design ya bang? Biasanya berarti jatuhnya ke arsitek gitu. Nah itu dia makanya. Itu kan harusnya kan orangnya itu memang datang kan, foto kiri kanan mungkin, nanti diperlihatkan ke saya, ini loh, gini loh bang, tampilannya di sini bagusnya kayak gini. Nah ini pohon digeser ke sini, bla 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 bla. Terus kayak mana maintenance-nya itu, yang kayak gitu maksudnya. Arsitek landscape betul. Nah ada nggak teman-teman yang bisa bantu saya gitu? Desainer taman, benar sekali. Please, tak ongkosin dari misalnya dari Bandung atau dari mana gitu, atau dari Jakarta. Saya bisa bang, nanti saya datang ke tempatnya bang. Tapi betul-betul, jangan cuma datang mau jalan-jalan, betul-betul punya basicnya memang di situ gitu loh. Bukan air terjun, bukan, cuman taman tok, taman, ada kolam renang, ada rumah-rumah hobbit, ada spot foto, kayak gitu-gitu aja. Nah kalau ada, tahu kan nomor HP Bang Suma kan, nomor Excelnya Bang Suma ada kan? Itu di bawah ada tuh, adik saya tuh bang, namanya Menyangkut tuh bang, dia jago juga tuh bikin-bikin tanaman. Gua Selebes bercanda dari Taman Surga mana? Yang mana orangnya? Serius nih, serius. Itu Menyangkut tuh di bawah tuh. Menyangkut. Nama akun TikToknya Menyangkut. Itu tinggal di mana? Sendiri itu. Bukan itu, dia jago landscape itu. Dia wah, agamanya juga alam, masya Allah. Serius itu? Itu di bawah tuh Menyangkut namanya tuh. Barusan komen. Menyangkut. Coba tik Menyangkut. Menyangkut naik, Menyangkut. Atau naik dek Menyangkut. Minta permintaan dong. Emang Bang Ardiansyah namanya udah ganti Menyangkut sekarang? Bukan beliau. Bukan. Assalamualaikum Guru Suma. Waalaikumsalam. Sugi Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host Bang Sadli, Bang Daman, Bunda Rahma, Ustadz Prah. Lanjut. Ayo, siapa yang bisa nih? Ayo. Bang Menyangkut itu, oh ini aku Bang Menyangkut ya. Mana Bang Menyangkut? Menyangkut ini siapa sih?